anak-anak, selamat pagi. Nah, sebelumnya kalian sudah membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi perkembangbiakan pada hewan. Nah, sebelumnya silakan anak-anak siapkan buku kalian, kemudian nanti kalian bisa catat hal-hal penting yang kalian dapatkan pada saat mencermati materi yang Ibu sampaikan. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ibu langsung saja. Anak-anak, di dalam perkembangbiakan pada hewan, dia melakukan perkembangbiakan dengan dua cara, yaitu secara vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan aseksual? Nah, perkembangbiakan aseksual merupakan perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses fertilisasi. Nah, reproduksi aseksual biasanya menggunakan organ tubuh ataupun bagian tubuh hewan itu sendiri. Selanjutnya, di dalam perkembangbiakan secara aseksual, ada yang pertama, ada yang membentuk tunas. Nah, perkembangbiakan aseksual pada hewan dengan membentuk tunas pada tubuhnya, dia bertujuan untuk menghasilkan individu baru. Contohnya, hewan Porifera, kemudian hewan Coleterata, ada ubur-ubur atau Aurelia sp, kemudian Obelia sp, dan Hydra sp. Kemudian yang kedua ada fragmentasi. Nah, fragmentasi biasanya hewan yang melakukan fragmentasi ini biasanya hewan planaria. Nah, atau yang kita bisa lihat itu hewan cacing pipih seperti pada gambar yang Ibu perlihatkan ini. Nah, planaria merupakan salah satu contoh yang bisa melakukan fragmentasi. Nah, anak-anak, fragmentasi atau dengan cara perkembangbiakan ini dia melalui dua tahap. Yang pertama, pemetahan. Nah, di dalam pemetahan ini atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Nah, selanjutnya terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Nah, pada akhirnya setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap. Selanjutnya, yang ketiga ada partogenesis. Nah, partogenesis adalah berkembangnya individu baru dari sel telur tanpa pembuahan atau fertilisasi. Contohnya ada kutu daun, kemudian ada lebah, kutu air, tawon, dan semut. Nah, anak-anak, di dalam partogenesis ini salah satunya lebah. Pada lebah opum yang berkembang akan tumbuh menjadi lebah betina, dan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Nah, di dalam lebah terdapat lebah pekerja. Nah, lebah atau yang disebut dengan lebah betina. Nah, lebah betina bersifat steril dan bertugas sebagai pekerja dalam koloni lebah. Kemudian lebah jantan. Nah, lebah jantan bersifat fertil, di mana lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Kemudian lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Selanjutnya, di dalam kutu air, kutu daun betina, dia akan dapat berkembang secara terus-menerus. Nah, telur yang dihasilkan akan berkembang dan menetas menjadi kutu betina tanpa didahului oleh proses fertilisasi. Kemudian, anak-anak, kalian bisa perhatikan proses dari perkembangbiakan seksual pada hewan. Nah, yang pertama
Di sini terjadi perkawinan hewan antara hewan jantan dan hewan betina. Kemudian nanti dia akan melepas sel telur dan dibuahi atau yang biasa disebut dengan fertilisasi. Kemudian nanti setelah proses pembuahan atau fertilisasi, dia akan membentuk zigot. Nah, nanti zigot ini dia akan berkembang menjadi embrio. Setelah berkembang menjadi embrio, dia akan tumbuh menjadi individu baru, dan setelah menjadi individu baru, dia akan tumbuh menjadi katak dewasa lagi. Nah, sebegitu seterusnya anak-anak. Kemudian, dalam perkembangbiakan seksual pada hewan ada dua proses fertilisasi, yaitu fertilisasi yang pertama ada fertilisasi internal. Nah, fertilisasi internal ini terjadi di dalam induk betina. Contohnya ada sapi, kemudian kura-kura, kemudian ayam, dan buaya. Di dalam yang kedua ada fertilisasi eksternal. Nah, fertilisasi eksternal terjadi di luar induk betina. Contohnya ada ikan dan katak. Nah, berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi yang pertama ada vivipar, yang kedua ada ovipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Nah, anak-anak, hewan vivipar disebut juga hewan melahirkan. Nah, hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Nah, embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui pelantara plasenta. Kemudian, hewan yang baru lahir dia memerlukan nutrisi. Nah, sayangnya karena pencernaan bayi hewan belum kuat, maka diperlukan makanan yang mudah dicerna. Nah, pada hewan mamalia, induk hewan tidak perlu mencari makanan tambahan untuk anaknya. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa melengkapi tubuh mamalia dengan kelenjar mamae yang dapat menghasilkan susu. Nah, susu mengandung laktosa yang dapat dicerna oleh perut bayi hewan dengan mudah untuk menghasilkan nutrisi dan energi yang diperlukan. Kemudian, hewan vivipar atau melahirkan contohnya ada kambing, gajah, paus, kucing, dan babi. Yang kedua, hewan ovipar. Nah, hewan ovipar disebut juga dengan hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Nah, hewan ini embrionya dia berkembang di dalam telur. Contohnya elang, cicak, kemudian ayam, dan itik. Dan yang terakhir ada katak dan juga ikan mujair. Kemudian, nah anak-anak, ini merupakan contoh di dalam telur. Struktur dari telur, dia ada putih telur, kuning telur. Nah, ini merupakan embrio dari telur. Dan kemudian ini merupakan membran dalam dari telur, kemudian ini membran luarnya, dan ini merupakan organ udara untuk telur. Kemudian ini merupakan kalaza dan membran vitelin. Nah, ini merupakan membran vitelin anak-anak. Nah, ini kan biasa kalian lihat nih seperti cangkang telurnya. Cangkang telur ini yang berbentuk keras anak-anak. Kemudian selanjutnya di dalam hewan ovipar, contohnya salah satunya penyu, kemudian ada ikan dan katak. Nah, ikan dan katak tidak semua telurnya bisa dihasilkan oleh ikan mujair dan katak. Yang telah mengalami pembuahan dapat menetas menjadi individu baru anak-anak. Mengapa demikian? Karena ikan dan katak ini hidup di air. Nah, kita tidak tahu situasi dari air tersebut, apakah dia berkembang biak dengan baik atau tidak. Ikan ini dan katak ini nanti
Bisa saja tidak semua telurnya bisa menetas, hanya beberapa telur yang menetas, atau bisa juga beberapa telurnya bisa mati seperti itu. Kemudian ada penyu. Tidak semua telur penyu yang menetas dapat bertahan hidup sampai dewasa karena adanya predator, ombak, dan arus laut yang mengancam kehidupan penyu yang baru saja menetas. Jadi hanya bisa beberapa yang bisa tumbuh seperti pada katak dan ikan karena dia jumlah telurnya yang sangat banyak dan tidak mungkin semua telur itu bisa berkembang biak dengan baik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya hewan ovovivipar. Nah, hewan ovovivipar disebut juga hewan bertelur dan melahirkan. Nah, embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Nah, telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Nah, setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya bisa dilahirkan. Contohnya ada ular, kemudian kadal. Ini Ibu berikan hanya 2 contoh. Nanti silakan kalian bisa cari-cari contoh lainnya di Google atau di buku kalian seperti itu. Nah, kemudian anak-anak, setiap hewan memiliki tahap perkembangan hidup yang dimulai dari perkembangan embrio seperti ini, kemudian proses kelahiran dan perkembangan menuju ke dewasaan. Nah, berkembang biak nanti dia akan mengalami kematian seperti itu prosesnya. Nanti setelah kematian dia akan tumbuh juga yang namanya hewan baru. Dia juga akan membentuk embrio, kemudian mengalami proses kelahiran, kemudian perkembangan menuju kedewasaan, dan dia berkembang biak menjadi dewasa, kemudian dia mengalami kematian. Seperti itu perputarannya ya anak-anak. Kemudian perkembangan langsung. Nah, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang memiliki struktur dan fungsi organ mirip dengan hewan dewasa, hanya mengalami pertambahan ukuran menjadi lebih besar. Nah, anak-anak, kalian bisa perhatikan gambar dari hewan ini. Nah, kita bisa lihat anak-anak, ini merupakan telur dari hewan ini. Kemudian dia tidak ada perubahan yang signifikan dari hewan ini. Dia hanya melakukan perubahan bentuk, ukuran bentuknya saja semakin besar, kemudian dia menjadi dewasa seperti ini. Dia dari telurnya menetas, kemudian dari tahap kedua masih muda tapi ukurannya kecil, kemudian tahap ketiga juga dia mengalami pembesaran tapi model dan ukurannya itu sama saja anak-anak, tapi hanya ukurannya yang berbeda, dia nambah besar seperti itu. Kemudian selanjutnya ada metamorfosis. Nah, hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Kemudian hewan muda tersebut kemudian berkembang menjadi tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ yang sama dengan hewan dewasa. Nah, inilah yang disebut dengan proses metamorfosis. Kemudian apa itu metamorfosis? Nah, metamorfosis nanti juga dia akan dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Kemudian anak-anak, kalian bisa perhatikan ini merupakan perkembangbiakan metamorfosis tak sempurna. Contohnya seperti kecoa ini, kalian bisa lihat ya, telurnya nanti berkembang menjadi hewan muda. Nah, ini telurnya ini dia akan menetas kemudian menjadi hewan muda atau nimpa. Nah, nimpa ini merupakan hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil anak-anak. Nih, kalian bisa lihat dia memiliki ukuran lebih kecil tapi sama saja dengan nimpa dewasa ini. Nah, nimpa dewasa, kalau nimpanya sudah dewasa dia akan membentuk ukurannya lebih besar.
Nah, kemudian nanti dia akan berkembang menjadi kecoa dewasa anak-anak. Nah, nanti kecoa dewasa ini akan berkembang menghasilkan telur, kemudian menetas menjadi nimpa pertama, dan kemudian dia juga akan tumbuh menjadi nimpa kedua, dan dia akan tumbuh lagi menjadi dewasa. Nah, inilah contoh dari proses perkembangbiakan tak sempurna. Contoh lainnya, ada belalang dewasa, ada kupu-kupu, ada capung, ada jangkrik, kecoa, kevi, kemudian ada semut. Nah, anak-anak, contoh kedua adalah perkembangbiakan sempurna. Nah, kalian bisa perhatikan siklus hidup kupu-kupu ini. Nah, kita bisa melihat perbedaan dari perkembangbiakan sempurna dan perkembangbiakan tidak sempurna. Nah, pada metamorfosis sempurna, telur ini akan menjadi larva, anak-anak. Dia akan menjadi larva. Nah, larva memiliki struktur yang sangat berbeda dengan hewan dewasa pada hewan kupu-kupu, lalat. Kemudian dia nanti berkembang menjadi pupa. Nah, pupa berkembang menjadi dewasa. Nah, selama pertumbuhan hewan tersebut banyak mengalami perubahan anak-anak. Kita bisa lihat perubahan dari perkembangbiakan tidak sempurna pada hewan dan perkembangbiakan sempurna pada hewan. Dia terlihat sangat berbeda. Dari telur menjadi larva, kemudian berbentuk menjadi pupa, kemudian menjadi dewasa. Sedangkan pada perkembangbiakan tidak sempurna, dia tidak seperti ini. Dia hanya berubah bentuk, berubah nambah besar, seperti itu. Tapi bentuknya itu berbeda, seperti itu. Kemudian, ini merupakan contoh lain dari metamorfosis sempurna. Ada lalat dan nyamuk. Nyamuk dan lalat bisa melakukan metamorfosis secara sempurna. Kemudian, anak-anak, ada beberapa hewan selama perkembangan hidup dari hewan muda menjadi hewan dewasa, dia terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Nah, tahukah kalian, seperti kalian pernah melihat ubur-ubur. Nah, ubur-ubur juga bisa berkembang biak secara seksual maupun aseksual, anak-anak. Nah, selama perkembangan hidup ubur-ubur dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Nah, ubur-ubur seringkali dijumpai dalam bentuk medusa. Nah, seperti ini, dalam bentuk medusa. Kemudian, tahap seksual yaitu dia dapat menghasilkan sel kelamin, dan sel kelamin nanti dilepaskan ke air dan dapat mengalami fertilisasi. Kemudian nanti zigot akan berkembang menjadi larva. Kemudian jika berada dalam tempat yang sesuai, larva akan tumbuh menjadi polip. Nah, dia akan tumbuh menjadi polip seperti ini, anak-anak. Nah, yang disebut dengan skipistoma. Nah, pada saat dalam tahap polip, ubur-ubur dapat berkembang biak secara aseksual melalui pembentukan tunas polip. Nah, akan berkembang dan menghasilkan strobila. Strobila akan terlepas dari induknya dan berkembang menjadi medusa kecil. Nah, kalian bisa perhatikan anak-anak. Dia akan berubah menjadi medusa kecil ini, medusa muda. Kemudian atau yang biasa disebut dengan evira. Nah, nanti setelah ini dia akan tumbuh kembali menjadi dewasa seperti itu. Nah, anak-anak, dari pemaparan materi ibu ini silakan kalian catat hal-hal penting yang kalian dapatkan. Kemudian nanti kalian bisa diskusikan. Baik, sekian pemaparan materi dari ibu. Ibu akhiri. Selamat siang.